Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ramadan, NIM 19087113. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Dengan dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin, MPD. Seksi kuliah 20 21 11 27 0332. Tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kita akan membedah biodatanya. Yang kedua, biografi. Yang pertama, biodata. Nama lengkap Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Haji Diningrat. Nama panggilan Ki Hajar Dewantara. Lahir di Jogja 2 Mei 1889. Wafat di Jogja 20 April 1959. Agama Islam, gelar pahlawan nasional, dan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidik Indonesia dan juga seorang pahlawan Indonesia. Beliau merupakan anak dari GPH Suhaji Diningrat yang merupakan cucu dari Pengku Alam III. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Di persaingannya di Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapat ijazah pendidikan yang dikenal nama Europese Acte atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan dibuat di Indonesia. Peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Muhammad Syafi'i yang akan menjelaskan biodata, biografi, dan peran Muhammad Syafi'i. Biodata Muhammad Syafi'i. Nama lengkap Muhammad Syafi'i. Lahir di Kalimantan Barat, Hindia Belanda 31 Oktober 1893. Wafat di Jakarta 5 Maret 1669. Agama Islam, gelar tokoh masyarakat di Sumatera Barat, dan pendiri INS Kayu Tanam. Penghargaan Dr. Honoris Causa dari IKIP Padang pada tahun 1968. Biografi Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i merupakan tokoh masyarakat di Sumatera Barat, meski ia pun berdarah Jawa asal Kediri. Ia diangkat anak dan sangat disayangi oleh Ibrahim Marah Sultan, seorang tokoh pendidik pada awal abad ke-20, ketika Ibrahim bertugas sebagai pendidik di Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Syafi'i adalah seorang berdarah Minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat. Ia dilahirkan tepatnya di daerah Natan tahun 1985. Ayahnya bernama Marah Sultan dan ibunya bernama Khadijah. Syafi'i berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di sekolah rakyat pada tahun 1908. Kemudian ia pun meneruskan pendidikannya ke sekolah raja atau sekolah guru dan lulus pada tahun 1914. Perjalanan hidup mengharuskan dirinya hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan diri untuk belajar menggambar.
Ia aktif dalam pergerakan Budi Utomo serta membantu pergerakan wanita putri merdeka. Pada tanggal 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan atas biayanya sendiri. Beliau belajar selama 3 tahun dan memperdalam ilmu musik, menggambar, bekerja tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925, beliau ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Peran dalam pendidikan Indonesia. Sumatera Barat pun mempunyai tokoh pendidikan yang tak kalah, yakni Engku Muhammad Syafi'i dengan sekolah menengah INS Kayu Tanam yang terletak antara Padang dan Bukit Tinggi. INS Kayu Tanam didirikan oleh Engku Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, sebuah desa kecil di Sumatera Barat sejak berdiri hingga Perang Kemerdekaan. Perguruan ini telah berkibar namanya, bersamaan dengan berkibarnya nama perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Pulau Jawa. Sebagai lembaga pendidik swasta, INS mengalami pasang surut di dalam kemajuan dan perkembangannya. Namun demikian, ruh pendidikan INS yang dikibarkan oleh Engku Muhammad Syafi'i tetap hidup, dan bahkan kemudian diakui oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Pola pendidikan yang dianut dan diterapkan di INS adalah pendidikan berbasis talenta. Ini didasarkan pada falsafah Minang yang tersimpul melalui ungkapan, alam tak kambang jadi guru, belajarlah dari alam dan pelajarilah alam itu. Dan ungkapan Engku Syafi'i, janganlah minta buah mangga kepada pohon rambutan, tetapi janganlah setiap pohon menghasilkan buah yang manis. Setiap insan memiliki talenta yang berbeda-beda, serta jadilah engkau menjadi engkau. Oleh karena itu, dasarnya pendidikan di INS Kayu Tanam adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya bakat, bawaan atau talenta yang dimiliki sebuah masing-masing peserta didik. Ini yang membedakan pendidik menengah dengan pendidikan menengah yang kita kenal sebagai sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, atau sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Biodata Ki Haji Muhammad Dahlan. Nama lengkap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama semasa kecil Muhammad Darwis. Lahir di Jogja 1 Agustus 1868. Wafat di Jogja 23 Februari 1923. Agama Islam, jabatan Ketua Umum Muhammadiyah, gelar pendiri Muhammadiyah dan pahlawan nasional. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Ia termasuk keturunan ke-12 dari Muhammad Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada umur 15 tahun dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode itu, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran pembaharuan dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Peran dalam pendidikan Indonesia.
Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Dia adalah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Jogja. Ada beberapa yang melatar belakangi beliau mendirikan Muhammadiyah ini. Di antaranya adalah umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi sehingga menyebabkan perbuatan syirik dan semakin merajalela. Yang kedua, keadaan umat Islam sangat menyedihkan akibat dari penjajahan. Yang ketiga, persatuan umat Islam semakin menurun. Organisasi Muhammadiyah aktif menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada semua jenjang pendidikan dan tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Tujuannya adalah terwujudnya manusia muslim berakhlak, cakap, percaya diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan negara. Atas jasa-jasa Ki Haji Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan Surat Keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang dua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran menurut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Yang ketiga, dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan yang keempat, dengan organisasi Muhammadiyah bagi wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Rahmah El-Yunusiyah. Biodata nama lengkap Syekhah Hajjah Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah. Lahir di Padang Panjang 26 Oktober 1900. Wafat di Padang Panjang tanggal 26 Februari 1969. Agama Islam, gelar pendiri Diniyah Putri. Partai politik Maisumi. Biografi Rahmah El-Yunusiyah. Rahmah El-Yunusiyah lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 20 Desember 1900 dari keluarga terpandang dan taat beragama termasuk golongan pembaharuan Islam di Sumatera Barat. Ia anak bungsu dari pasangan Syekh Muhammad Yunus dan Rafi'ah. Ayahnya adalah seorang qadi atau hakim di wilayah Pandai Sikat yang juga ahli dalam ilmu falak. Sedangkan kakeknya Syekh Imanuddin adalah seorang terkenal Minangkabau. Rahmah belajar membaca dan menulis tulisan Arab dan Latin dari kakaknya Zainuddin Labai El-Yunusi dan Muhammad Rashid setelah ayahnya wafat. Ketika pada 1915 Zainuddin mendirikan Diniyah School, sekolah Islam dengan sistem modern. Rahmah ikut belajar di sana. Di samping itu, pada sore harinya ia berguru pula dengan Syekh Abdul Karim Amrullah yang merupakan ayah Buya Hamka. Beliau juga berguru pada Tuanku Mudo Abdul Hakim atau pemimpin sekolah Tawalib Padang Panjang. Syekh Muhammad Jambil Jambe, Syekh Abdul Latif Rashidi, dan Syekh Daud Rasjidi. Selain belajar agama, ia juga mempelajari ilmu kesehatan dan keterampilan. Pada 1957 ia menunaikan ibadah haji. Di tahun itu pula
Ia diundang oleh Universitas Al-Azhar di Kairo untuk memperoleh gelar kehormatan dengan Syekhah. Rama El-Yunusyah meninggal dunia di rumahnya pada 26 Februari 1969. Sehari sebelum ia wafat, ia masih sempat berkunjung ke Gubernur Sumatera Barat saat itu, Harun Zain, dengan tujuan mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan sekolahnya. Peran dalam pendidikan Indonesia. Pada 1 November 1923, Rahma merintis sekolah agama untuk putri dengan nama Madrasah Diniyah Lil Banat atau Diniyah School Putri. Ada juga yang menamakannya dengan Majelis Diniyah School. Dalam mengembangkan sekolah, ia mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan hartanya. Berbagai tantangan dan kesulitan pun ia selesaikan tanpa putus asa. Sebuah ruang di Masjid Pasar Usang adalah tempat belajar yang ia gunakan pertama kali, tanpa peralatan belajar yang memadai. Tetapi untuk kegiatan belajar mengajar diperlukan tempat dan representatif. Maka Rahma beserta pengurus sekolah mengusahakan untuk menyediakan tempat beserta peralatan sekolah seperti bangku dan papan tulis untuk menampung para murid. Dengan segala kendala dan rintangan yang sering dihadapi Rahmah dan penerusnya, sekolah ini tetap bertahan. Bahkan dalam perjalanannya, Diniyah Putri tidak hanya menerima murid dari Sumatera Barat saja. Ada juga murid dari Sumatera Utara, Aceh, hingga Singapura dan Malaysia. Lembaga pendidikan yang didirikan tidak hanya mengajarkan ilmu agama. Pelajaran keterampilan diajarkan seperti pelajaran tenun, anyam, memasak, dan jahit-menjahit, juga pelajaran olahraga, kesehatan, dan kesenian. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.